Ya sudah diizinkan. Jangan sok saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang menjelang sore dan selamat datang peserta seminar yang berbahagia dan juga tamu undangan kita, Bapak Arif Wahyudin, pimpinan CV Aswa Indonesia. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung di Google Meet ini dalam acara seminar mikrotik fundamental. Perkenalkan, saya Eli Irmawati dari SMK Negeri Rengel, sekaligus peserta magang di Aswa Indonesia. Saya di sini akan memandu berjalannya acara ini. Dan sudah hadir di hadapan kita semua, Mbak Fahra Alifta Koiruna, pemateri kita pada siang hari ini. Selamat siang menjelang sore, Mbak Fahra Alifta Koiruna. Selamat siang. Baiklah, Bapak atau Ibu yang berbahagia, dengan ucapan bismillah, agenda seminar mikrotik fundamental virtual ini akan kita mulai. Oke, langsung saja kita masuk ke agenda inti ini. Yang pertama, mikrotik router OS. Yang kedua, mikrotik router board RB941 sampai 951. Kemudian networking model, kemudian subnetting IP versi 4, kemudian remote via Winbox, kemudian hard reset, soft reset, konfigurasi IP address statis, dan yang terakhir DHCP server. Oke, langsung saja kita mulai. Mbak Fahra Alifta, saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mikrotik. Mikrotik adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang berhubungan dengan sistem jaringan komputer yang berkantor pusat di Latvia, bersebelahan dengan Rusia. Mikrotik didirikan pada tahun 1995 untuk membangun router dan sistem ISP atau Internal Service Provider milik Apple. Mikrotik didesain untuk mudah digunakan dan sangat baik digunakan untuk keperluan administrasi jaringan komputer seperti merancang dan membangun sebuah sistem jaringan komputer skala kecil hingga yang kompleks. 2. Fungsi mikrotik. Setelah paham apa itu mikrotik, Anda pasti penasaran apa fungsi mikrotik sehingga banyak yang dipakai dewasa ini. Fungsi perangkat ini di jaringan sangatlah penting. Berikut 6 fungsi utama mikrotik yang harus Anda ketahui. Fungsi utama mikrotik adalah untuk memblokir situs yang mengandung konten yang dilarang menurut undang-undang. Dengan adanya mikrotik,
tentu ikut mendukung program penggunaan internet positif untuk konten yang tidak sesuai. Mikrotik berfungsi untuk mengatur serta mengkonfigurasi LAN menggunakan PC, mikrotik router, OS, dan perangkat keras yang rendah. Fungsi adanya mikrotik adalah untuk mengatur jaringan internet yang bisa dilakukan secara terpusat, sehingga admin mudah untuk melakukan pengolahan data. Mikrotik bisa digunakan untuk billing hotspot yang mudah, melakukan konfigurasi dan pembagian bandwidth untuk setiap jaringan. Mikrotik bisa dikonfigurasi untuk perangkat pembuatan PPOE server. Mikrotik bisa digunakan untuk memisahkan bandwidth static, internasional, dan juga lokal. Sejarah mikrotik. Sejarah mikrotik dimulai pada tahun 1996 setelah John dan Arnis memulai pembentukan mikrotik dengan sistem Linux dan MS-DOS. Kedua orang ini berasal dari negara Moldova, tepatnya kota Riga, sebuah negara pecahan Uni Soviet. Mereka mengkombinasikan kedua software tersebut dengan teknologi wireless LAN Aeronet yang memiliki kecepatan hingga 2 Mbps di Moldova. Versi Linux yang pertama kali digunakan oleh John dan Arnis adalah Linux yang versi kernel 2.2. Mereka berdua mengembangkan versi Linux tersebut dengan dibantu oleh 5 hingga 15 orang staf R&D. Sehingga sekarang mikrotik sudah mendominasi dunia routing untuk negara-negara berkembang. Sejak awal, mikrotik hanya fokus untuk perusahaan jasa layanan internet (PJI) atau Internet Service Provider (ISP) yang melayani jasa servis kepada pelanggannya dengan memakai teknologi wireless atau nirkabel. Pada awalnya, John dan Arnis, sang pendiri, hanya ingin membangun software untuk routing. Sementara kebutuhan akan perangkat keras juga terus berkembang. Sejarah mikrotik dimulai tahun 1996. Pencetusnya adalah John dan Arnis. Ia berhasil mengkombinasikan sistem Linux dan MS-DOS dengan teknologi wireless LAN. Oleh karena itu, akhirnya mereka membuat berbagai perangkat keras yang berhubungan dengan software yang kemudian mereka kembangkan lebih lanjut. Sejarah mikrotik di Indonesia. Pada saat itu, pemakaian antena omni di dunia WLAN sangat tidak dianjurkan karena sangat berpotensi terhadap berbagai gangguan. Hingga pada akhirnya, kepopuleran mikrotik menyebar juga di tanah air Indonesia. Mikrotik untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia pada tahun 2001, yaitu di Yogyakarta melalui Citra Web oleh Valen Riyadi dengan kawan-kawannya. Kemudian terus meluas menjadi sebuah solusi murah untuk pembangun ISP, terutama yang berbasis WLAN. Kebetulan sekali, Jogja merupakan salah satu kota Indonesia yang populer pemakai WLAN-nya terbesar kalau dibandingkan luar daerah. Kelebihan dan kekurangan mikrotik. Kelebihan mikrotik: 1. Harga yang cukup terjangkau. 2. User friendly. 3. Mudah penggunaannya. 4. Banyak fitur-fitur menarik. 5. Dapat berperan sebagai router. 6. Mikrotik juga sudah bisa mendeteksi berbagai macam Ethernet card dari berbagai vendor yang ada. Kekurangan mikrotik: 1. Spek hardware-nya terbatas, CPU, main storage atau NAND, dan RAM. 2. Kurang bagus bila digunakan sebagai web proxy internal. 3. Bila ada kerusakan di hardware yang tidak parah,
masih bisa diperbaiki, tapi kalau parah terpaksa beli yang baru dan tidak bisa di-upgrade hardware. Manfaat mikrotik dapat digunakan sebagai routing. 2. Dapat digunakan untuk akses point. 3. Dapat digunakan sebagai internet gateway bagi LAN. 4. Dapat digunakan sebagai virtual private network atau VPN. 5. Memisahkan head with traffic. Fitur dalam mikrotik. Mikrotik juga menyediakan beberapa fitur menarik. Untuk selengkapnya berikut. 1. Firewall dan NAT. 2. Routing status routing. 3. Data rate management. 4. Hotspot. 5. Point-to-point tunneling protocol. 6. Simple tunnels. 7. IPsec. 8. Web proxy. 9. Charging DNS client. 10. DHCP. 11. Universal client. 12. VRRP. 13. UPnP. 15. NTP. 16. Monitoring atau accounting. 16. SNMP. 17. FNDP. 18. Tools. Tujuan mikrotik. Ada 2 tujuan. 1. Mikrotik didesain mudah digunakan dan baik digunakan untuk keperluan administrasi jaringan komputer seperti merancang dan membangun sebuah sistem jaringan komputer. 2. Belakangan ini banyak usaha warnet yang menggunakan mikrotik sebagai routernya dan mereka merasa puas dengan hasilnya. Berikut cara mencegah router diretas. 1. Rutin mengganti password Wi-Fi. Ini adalah cara yang paling sederhana untuk mengamankan Wi-Fi. Kamu bisa melakukan melalui pengaturan router. Biasanya ada panduan untuk mengubah kata sandi di tiap router. Pilih kata sandi yang mudah diingat tapi cukup sulit ditebak. Lebih baik lagi menggunakan gabungan huruf kecil, kapital, dan angka. Meskipun agak merepotkan, tapi lebih baik mencegah daripada memperbaiki, bukan? 2. Cara cek pengguna Wi-Fi. Setelah mengubah kata sandi Wi-Fi, beberapa pengaturan lain perlu dilihat. Di lama pengaturan, biasanya terdapat daftar siapa saja yang sedang menggunakan Wi-Fi kamu. Jika ada gawai asing, kamu perlu mewaspadainya. 3. Gunakan aplikasi untuk memantau. Ada tips tambahan, yaitu menggunakan aplikasi, misalnya saja Theme yang tersedia untuk Android dan iOS. Untuk pengguna Windows bisa gunakan Acrylic Wi-Fi, sedangkan untuk macOS gunakan Who is on my Wi-Fi.
Sudah.
Maksimal teman-teman. Yang dari sama penulisan saya sudah tentunya contohkan kalau Olimpiade bisa dengan posisinya itu pasti belum nanti kalau timbang mas harus bisa menambah manfaat tadi ya aku juga nggak bisa terus
Alhamdulillah, rangkaian acara sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada audiens. Alhamdulillah, rangkaian acara sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias. Tak terasa sudah 30 menit kami berjumpa virtual dengan Anda. Saya Eli Ermawati ingin pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.